Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Al-fannu tsalitsu ilmul badi'. Bagian yang ketiga dari kitab ini adalah apa? Ilmul badi'. Sebelum masuk pada istilahan, kita harus tahu apa itu al-badi', apa lughah. Al-badi' lughatan apa? Al-jamilul jadid alladzi la mithala min qablu, yang tidak ada padanannya sebelumnya, atau dalam bahasa Indonesia seperti kemarin, sesuatu yang unik, itu adalah al-badi'. Nanti ilah al-badi' istilahan. Kemudian kata badi' diapakan? Diadopsi untuk menandai satu bagian atau satu ilmu tertentu yang sebetulnya tidak menjadi bagian dari ilmu balaghah. Karena badi' ini laisa juz'an minal balaghah bal huwa tabi'un laha. Siapa yang memasukkan badi' menjadi tabi' li ilmil balaghah? Al-Imam Yusuf As-Sakkaki rahimahullah. Al-an ma huwa al-badi' fi istilah atau fil istilah? Ilmul badi'i ma bihi qad urifa wujuhu tasinil kalami in wafa mutabaqan wa qasduhu jaliyu fa minhu lafdhiyun wa ma'nawiyu. Ilmul badi utawi ilmul badi, ma huwa ilmul badi? Huwa ma bihi qad urifa wujuhu tahsinil kalam. Ma iku sesuatu tegese ilmu qad urifa kang temen den kawarai aibihi, apa sing dikawarai wujuhu tahsinil kalam, sisi-sisi kecantikan atau keindahan ungkapan berbahasa. Jadi kalau ilmul ma'ani, dalam ilmu balaghah ada ilmul ma'ani dan ilmul bayan. Ilmul ma'ani bersifat apa? Prinsip, karena ibaratnya kalau bangunan kemarin seperti apa? Konstruksinya, pilar-pilarnya. Kalau ilmul bayan, fungsionalnya. Lah ilmul badi ini apa? Apa? Nah, yaitu apa? Sisi apa? Kecantikan, estetika. Oleh karena itu maka tidak bisa langsung sesuatu itu dinyatakan indah hanya melihat ornamen dulu. Maka syarat kalam yang bisa dikatakan atau masuk dalam standar badi itu harus memenuhi dua standar. Inwafa, satu, inwafa lamun was nuhoni apa mau kalam, nuhoni apa? Memenuhi apa? Mutabaqan ing syarat mutabaqah, yakni mutabaqah limok tabal hal. Jadi harus lolos sensor dari ilmul ma'ani. Wa wajuhu wa qasduhu jaliyu. Yang kedua, tujuannya sudah jelas, lolos sensor ilmul bayan. Itu syaratnya. Kalau dua ini belum lolos, ya ambruk kalam, tidak bisa dinilai apa? Ornamen dan estetikanya. Lah keindahan atau ornamen atau estetik dari kalam ada berapa sisi? Dua. Wa minhu lan iku setengah saking badi lafdhiyon utawi kang bangsa lafal. Lafal itu maksudnya apa? Bunyinya, suaranya. Ini yang banyak sudah bisa langsung dideteksi. Suara itu biasanya apa? Kalau suara dalam keindahan bahasa
biasanya bahasa yang berapa? Bersajak. Makanya suara itu dalam batik, nanti ada batik itu batik sajak. Karena kata sajak dalam bahasa Indonesia itu aslinya adalah bahasa Arab. Sebelum kita ngerti keindahan sisi makna dari wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, kamu sudah mendeteksi apa di situ? Sajaknya. Oh, ya itu yang lafzi. Wa maknawiyun, dan ada yang bersifat apa? Maknawi. Kalau maknawi berarti tinjuannya apa? Maknanya. Jadi ibarat kecantikan, lafzi itu kecantikan yang bersifat apa? Fisik beauty-nya itu lafadznya. Ya. Tapi kalau maknawi itu apa? Kecantikannya perempuan itu loh, ada fisik beauty, ada inner beauty. Loh, kayak mengutamakan mana? Inner apa fisik? Apa? Fisik apa inner? Wes penting wayu ngono ya. Irunge buangir, dhuwur, melohet, semok ya. Tapi idiot, ora masalah. Apa? No. Apa yang inner beauty? Kalau inner itu smart, apa smart? Pinter, berakhlak, berilmu, wawasannya luas, nek dijak jagung nyambung, ya diajak ngomong orang isin-isini, itu apa? Inner. Pilih ndi kowe? Senajan cewek endik, wireng, raine selak macem blas, kulite nek dikukur metu bleduke, lah ngono lah. Hah? Jadi ada kecantikan itu yang fisik beauty, ada yang apa? Inner beauty. Di sini yang lebih mudah terdeteksi yang inner apa yang fisik? Fisik. Makanya faminhu lafdiyun, lafdi didahulukan. Wa maknawiyun. Tapi dalam pembahasannya detailnya lebih detail, didahulukan harusnya kan lafdi dulu bahasanya. Tapi tidak di sini Imam Suyuti. Yang dibahas adalah yang pertama apa? Al-badi al-maknawi. Harusnya apa? Nah, karena kalau laf nasr, besok ada badi namanya laf nasr. Itu yang murattab ya lafzi dulu harusnya. Tapi di sini apa? Maknawi dulu. Menunjukkan apa? Nah, inner beauty harus didahulukan. Paham maksudnya? Ya. Nek kowe wis bodho, mbok bojom bodho padha wae lho, anake idiot kabeh. Ya Dul. Memperbaiki keturunan rasa perlu fisike. Yang penting apa? Nah, makanya di sini Imam Suyuti mendahulukan apa? Al-badi al-maknawi. Jadi ada yang pertama, ini berarti al-maknawi, ini yang nomor 1. Al-badi al-maknawi. Metodologi Imam Suyuti dalam membahas badi ini sangat simpel dan sebagaimana di kitab Balaghah yang lain, yaitu dengan cara bagaimana? Menyebutkan nama badik, terus apa? Definisi. Kalau ada adalah pembagian, terus contoh. Sudah selesai. Karena masing-masing badik berdiri sendiri. Beda dengan yang kemarin dalam ulum bayan, ulum ma'ani. Dalam ilmu badik, masing-masing badik berdiri sendiri. Badik manawi nanti ada sekitar 33 badik. Siap-siap ya sudah ujian. 33 badik maknawi, 3 badik lafdi. Itu apa? Nama harus ngerti, terus apa? Definisinya, terus apa? Pembagian kalau ada, terus terakhir apa? Contoh. Ini bisa dibolak-balik nanti soalnya. Bisa contohnya dulu, ini badiknya apa? Bisa badiknya dulu, contohnya apa? Ya. Bisa dibolak-balik. Ini kita akan masuk pada badik yang pertama, yaitu badik apa?
badi al-ma'nawi. Nomor 1, minhu tibaqu bitabadi mathili al-jam'u baina thnaini dhi taqabuli fi jumlatin min naw'in aw naw'aini ismaini aw fi'laini aw harfaini kamithli ay qadan wa hum ruqudu yuhyi yumit. Itu yuhyi wa yumit tapi diidghamkan yuhyi yumitu. Karena ya kacau nanti syair apa nazamnya. Yuhyi yumitu walahu ta'didu tibaqu manfiyin tibaqu mujabi kakhsha wala takhsha wadhi tasabbubi qultu wa qila syartu fit tibaqi ayyati al-lafdhani bil wifaqi wa innama yahsunu ma mazidi walahumu tadabuqut tardidi wa minhu tadbijun bi alwanin tarit makniyanau tauriyatan lima qusid. Ini yang inti badik yang pertama dari badik maknawi adalah apa namanya? Badik at-tibak. Badik tibak ini dalam kitab lain nyebutannya tidak tibak, tapi ada banyak nama. Ada mutabaqah, ada tatbik, ada tatabuk, ada tabat. Ya, ada berapa ini? Tibak, mutabaqah, tatbik, tatabuk, tabat. Ada 4 nama dari satu kriteria. Minhu iku setengah saking badik maknawi at-tibaqu. Utawi badik namanya at-tibaq. Juga disebut apa tadi? Mutabaqah. Disebut apa? Tatbik. Juga disebut apa? Tatabuk. Juga disebut bitabadi kelawan sebutan tabat masil becik madaake. Jadi kalau kamu lihat di kitab balaghah lain ada badik kok tabat ya tibak atau mutabaqah ya tibak sama. Jadi ada 4 nama. Apa itu definisinya? Al-jam'u baina tsnaini dzi taqabulin fi jumlatin. Baik min naw'in au naw'aini, ismaini au fi'laini au harfaini. Itu definisi. Apa itu definisinya? Al-jam'u mengumpulkan baina tsnaini ing dalem antarane perkara loro ditaqabulin kang anduweni perlawanan. 2 hal yang punya konotasi berlawanan tapi dikumpulkan fi jumlatin dalam satu jumlah. Baik min nau'in saking warna kalimah yang sama au nau'aini atau kalimah yang satu macam kalimah au nau'aini atau 2 macam kalimah. Yang satu macam ini bisa ismaini ale rupa isim karone au fi'laini atau rupa fi'il karone au harfaini atau rupa huruf karone. Ini yang sama. Satu kalimat isim sama isim tapi berlawanan, fi'il sama fi'il tapi berlawanan, haraf sama haraf tapi berlawanan. Yang pertama langsung contoh, kamitsli aiqadhaw wa hum ruqud. Ini isyarah kode kepada ayat Quran apa ini? Surat apa? Aiqad ruqud apa ini? Surat Ya Allah. Kena malam Jumat biasanya mau surat apa? Selain Yasin. Apa? Surat Al-Kahfi.
Bercerita tentang apa surat Al-Kahfi ini? Ashabul Kahfi. Makanya kata Kahfi ini diambil bahasa Inggris. Jadi apa? Apa? Kahfi itu apa sih? Goa. Bahasa Inggrisnya cave. Oh, jadi kata Al-Kahfi. Nah, karena hampir sama dari sumber bahasa Ibrani-nya sama. Al-Kahfi, dalam surat Al-Kahfi, Ashabul Kahfi oleh Allah ditidurkan selama berapa tahun? 300 tahun kalau hitungan Masehi. Tapi kalau hitungan Komari berapa tahun? 300 lebih lebih 9 tahun, karena setiap 1 tahun sudah selisih 3 tahun antara Samsiah dengan Komariah. Makanya di Quran, kalau di Bible itu Injil pakai pedoman Samsiah, itu Ashabul Kahfi itu berapa tahun tidurnya? 300. Tapi di Quran menyebutnya 300 wazadu tis'a, lebih 9. Berarti itu kalau 309 tahun dengan hitungan apa? Komariah. Karena setiap 100 tahun itu selisihnya antara Hijriah karo Samsiah atau Masehi itu selisihnya berapa tahun? 3 tahun. Oh, gitu. Nah, 3 tahun berarti 1 tahun itu selisih untuk berapa tahun? 31 kira-kira atau 32 tahun. Nah, Grace menjelang 32 tahun itu kelahiran antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah selisih berapa? 1 tahun. Oh. Jadi kalau saya ini umur hampir 60, ya, ini selisihnya sudah hampir 2 tahun antara kelahiran saya Masehi dengan apa? Jadi ini sangat akurat sekali Al-Quran menceritakannya, ya. Salasimi'atin sinin wazadu tis'a, 300 tahun plus 9. Oh, berarti pedoman dalam Al-Quran itu pakainya apa? Komariah. Ketika mereka tidur di dalam goa selama 300 tahun, ini secara biologis, secara ilmu biologi, kalau orang diem aja selama 300, dia akan beku. Dia beku. Karena pembuluh darah tidak jalan pada satu tempat, dia akan beku, kaku. Tangi-tangi ya orang mungkin marah, stroke. Makanya di sini Allah menciptakan tidur mereka bukan tidur yang apa? Tenang, bukan. Sampai kalau orang melihat seakan-akan mereka tidak tidur, tapi sedang apa? Bercengkrama kalau dari jauh. Makanya Allah mengatakan wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud, wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Kalau kau melihat mereka, kau kira mereka ini aiqadhan. Apa aiqadhan? Terjaga kayak jagungan. Tapi pada hakikatnya wahum rukut. Apa rukut? Rukut itu tidur yang paling lelap, ya. Karena maratibun naum, tingkatan-tingkatan tidur pertama apa? Orang mau menjelang tidur itu apa dulu? Kowe nek turu krasane piye pisanan? Ngantuk itu berapa tingkat? Ngantuk ringan sama ngantuk berat. Ngantuk ringan apa bahasa Arabnya? Nuas itu wis ngantuk berat. Ngantuk ringan apa? Sinah. Ya, ini ayat kursi bagaimana? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Rokok sanah, rokok sunah, sinah. Apa sinah itu? Ngantuk ringan. Allah tidak sedikit pun ada ngantuk ringan. Nek nuas, amanatan nuas itu kaya nuas ngantuke ketika perang Badar, para sahabat Kanjeng Nabi ngantuk sampai pedang terjatuh dari tangan. Itu ngantuknya sudah ngantuk berat. Setelah ngantuk terus apa? Tidur. Nah, tidur apa bahasa Arabnya?
Naum itu tidur biasa, naum itu. Oh, tidur atau krungu tahu bulat ana tahu bulat cek krungu. Ya, tidur terus ono paket, tangi, ya ora? Nah, itu namanya naum. Nak wis koyok turu nak wis jam 12 bengi, jam 12 bengi apa jenenge? Rukut. Oh ya, nama ngantuk itu ada hitungannya, ada apa? Memang orang Jawa sih tidak ngerti ya biasanya kan. Biasanya kan ngomong bahasa Jawa itu luwih lengkap, bahasa Arab lebih lengkap lagi. Nama pedang itu Saif, Muhammad, wah dan sebagainya, ada 50 atau 60 nama. Kuda itu ada 100 nama lebih. Ada Khail, ada Faras, ada kita tahu hanya berapa, 1-2 aja. Ngantuk mulai dari apa tadi? Sinah. Terus apa? Nuas. Terus apa? Naum. Terus apa? Rukut. Nah. Makanya orang mati itu seperti orang tidur apa? Biasa apa tidur pulas? Nah, mulanya nggone surat Yasin. Piye surat Yasin? Memba'atsana min marqad sama dengan rukut, masdar mim. Ya. Orang kok min naumina tapi apa? Marqadina. Ini ketika Ashabul Kahfi tidurnya tidur sing sangat puas, 309 tahun tidur. Tapi kalau orang melihat tidurnya enggak jenek, wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Aiqad, ruqud. Terjaga, lawannya lelap. Aiqad lawan ruqud. Kumpulkan dalam satu wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas syam. Kan Allah membolak-balikkan mereka. Tidure malik nganan iki kaya wong lungguh, kaya wong. Karena apa? Supaya peredaran darahnya tetap apa? Tetap lancar. Jadi 300 tahun lebih tetap apa? Hidup, fisiknya tetap sehat. Ya. Wa qalbuhum basitun diraihi bil wasit. Anjingnya pun tidurnya apa? Basitun dirai, dengan melebarkan apa? Menempelkan apa? Dirok itu kalau hewan berkaki 4. Kalau kita katakan ziro itu kaki mana? Kaki depan itu ziro. Ya, itu kalau untuk hewan berkaki 4. Di sini Allah menceritakan mereka dengan ungkapan yang ada badi apanya tadi? Badi apanya? Tibaknya, yaitu mengumpulkan antara apa dan apa? Aiqad dan rukud. Dua hal yang berlawanan dikumpulkan dalam satu jumlah untuk subjek yang sama, yaitu Ashabul Kahfi. Sama-sama isimnya. Ada yang satu sama-sama fiilnya. Yuhyi wa yumit. Allah Maha menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumit. Nah, hidup, mati, menghidupkan, mematikan. Dua-duanya apa ini? Kalimat apa? Isim. Yang ketiga harfa ini. Apa yang harfa ini? Gak ono ning kitab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha lawannya lam lawannya mesti tak waca ngono kok. Ala. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan apa? Menuntut seseorang melebihi apa? Kecuali kemampuannya. Laha makasabat. Bagi tiap manusia, tiap nafsu maksudnya di sini, maktasabat, apa yang ia kerjakan. Begitu juga wa 'alaiha maktasabat,
Dan kalau ada dampak negatifnya, alaiha akan kembali juga kepada dirinya. Jadi di sini ada dua hal yang berlawanan berupa kalimat apa? Berupa kalimat apa? Kalimat haraf. Satu kalimat haraf apa? Laha, bermanfaat. Ya, ada written, ada hasilnya. Alaiha, melarati konsekuensinya. Oh. Orang kalau sudah dewasa kan begitu kan, mukallaf. Baik sudah ada apa namanya? Penghargaannya, kalau jelek ada konsekuensinya. Laha ala, laha alaiha. Ini dua hal yang berlawanan dikumpulkan dalam satu apa? Satu jumlah yang mana dua-duanya berupa apa ini? Berupa kalimat apa? Haraf. Walahu ta'didun, lan iku tetep kedua tibak ta'didun utawi piro-piro macam werna. Ini modelnya, model. Ada tibak manfi. Suwijine ana tibak manfi. Berarti yang satu positif, satu negatif. Itu yang manfi. Tibak mujab dan tibak mujab, yaitu dua-duanya positif seperti semua contoh tadi. Yang tibak yang manfi, kakhsha wala takhsha. Fala takhshawun nasa wakhshawun. Allah masalah ikhsha, masalah khosyah. Apa khosyah itu? Tidak hanya sekedar khauf, khosyah. Kalau khauf itu takut biasanya kalau kelihatan ngerti. Berhadapan itu khauf. Kalau khosyah orang wonge wis wedi. Ya iku khosyah. Ya. Ngerti? Wala takhshawun nasa, kalian jangan takut, jangan ngeri, jangan khosyah pada manusia. Karena khosyah pada manusia mesti ada pamrih. Wedi karo gurum ana pamrih ora? Ana pamrih ben aku dianggap cah apik, ngono ya. Padahal wedi apa? Wedi apa? Kamuflase tok. Gayane nek karo aku wedi. Ono santri gayane ono kiai terus do ndiluk nekem manuke. Aku nek ono santri ngarepku nekem manuk mloro piye ngono-ngono. Hah? Gayane ngesot ning ngarep kiyaine. Alah ning gurine anake kiyaine malah diengkeki. Ya. Jadul. Kemudian anak kiai wani ngengkeki ya anak kiai ya. Nenek gue anak sapa pengen anak kiai. Ra iso. Ya. Wala takhshawun nas. Kalian semua jangan khawatir, jangan takut, jangan depiping pada manu. Yang harus kamu khosyai wakhshawni. Khosyahlah kamu kepadaku. Ku maksudnya siapa? Allah. Hanya Allah. Nah, kalau manusia takutnya konangan. Takut korupsi, takut konangan KPK. Kowe wedi telat, wedi konangan, pacaran takut komdis iku apa iku? Pacaran yo pacaran, rasa wedi komdis. Kan kita kan dilarang takut manusia, ngono lho dalilmu ya. Iya. Mengapa kamu pacaran kok terang-terangan? Bukan enggak boleh takut sama manusia, Pak. Wala takhshawun nas. Ngono dalile ya. Wani ra ngono kowe ngomong karo Pak sapa komdise? Sultan. Pak Sultan ya. Wani ra. Hah? Ngono ya. Wakshaw di sini ada wala takhshaw. Jangan takut. Tapi di akhir ada wahsyaw. Jangan takut, yang akhir takutlah. Berlawanan enggak? Tapi yang satu negatif, yang satu positif. Nah, ini namanya tibaknya tibak apa? Manfi. Ya, inilah tibak. Selesai. Di sini ada kata kultu. Ini kode dari Imam Suyuti menunjukkan apa? Tambahan dari Imam Suyuti yang tidak ada pada kitab apa? Kitab apa? Ah? Kitabnya Imam Al-Khatib Al-Qazwini, yaitu apa? Al-Idah.
Ya. Talkhis, kitab talkhis. Jadi di luar kitab talkhis beliau nambahi qultu wa qila syartu fit tibaki. Nambahi sapa ingsun Imam Suyuti wa qila, sebagian ulama mensyaratkan, sebagian ulama berpendapat asyartu fit tibak an ya'tiyal lafdhani bil wifaq. Yen to nekake sapa mutakallim al-lafdh atau sing teko apa al-lafdhani lafat loro yang berlawanan itu apa? Bil wifaq, kelawan podo bentuke. Wa innama yahsunu, angin pestine bagus, jadi ora kok syarat tapi syarat bagus. Ma mazidin kelawan tambahan. Nah, ono tambah satu, ada satu apa namanya mujarrad, satu mazid nggak apa-apa. Walahum lan iku tetap kedua sebagian ulama ada namanya tatabukut tardid. Ada namanya tibak tardid, ini tambahan dari sebagian apa? Ulama. Apa itu tibak tardid? Nanti dijelaskan, yaitu tibak yang beriringan. Iringan itu maksudnya apa? Ketika terjadi apa? Tibak dalam suatu syair. Nah, yang satu ada di depan syater awal, satu ada di syater sani. Itu tibak tardid. Ada juga wa minut tadbij. Nah, saking tibak namanya nama tadbij. Ini tambahan Imam Suyuti. Apa tadbij? Yaitu tibak yang mengandung unsur warna. Warna kan ono hitam, lawannya putih, kan lo kan? Ada itu seakan-akan ada perlawanan dalam warna. Nah, kalau ada perbedaan masalah warna namanya tadbij, yaitu bi alwanin, tibak kang kelawan nganggo werna. Ada merah, putih, hijau, kuning. Nah, itu ada tibak tadbij. Maknian hale gawe kinayah au tauriatan atau tauriah lima maring tujuan kusida kang den sejo apa ma. Ketika seorang penyair menggambarkan bagaimana penderitaan mati syahid itu di dunia. Mati syahid berarti lambangnya warna apa? Merah, darah. Kematian yang menyakitkan. Tapi kalau surga dilambangkan dengan warna hijau. Nah, makanya bagaimana seorang penyair menceritakan seorang yang mati syahid, taradda thiyabal mauti humran fama atalahal lailu illa wahya min sundusin khudri. Taradda thiyabal maut, itu ono delok iku garis bawahi, itu namanya tadbij. Seorang yang mati syahid itu taradda thiyabal mauti humran, mengenakan pakaian kematian yang berwarna apa? Humran, merah. Karena apa? Penuh dengan darah, bersimbah darah. Taradda thiyabal mauti humran fama atalahal lailu illa wahya min sundusin hudri. Fama atalahal lailu, maka setelah datang malam hari saat sudah dikuburkan. Karena orang yang mati syahid itu kalau meninggal dunia dikafani apa tidak? Tidak. Dimandikan apa tidak? Tidak. Jadi dikuburkan apa adanya. Jadi ketika dikubur, taradda thiyabal mauti humran fama atalahal lail, maka saat malam tiba sudah dimasukkan dalam liang lahat, ditutup, malam datang, yang merah itu illa wahya min sundusin khudri, kecuali apa tadi? Baju kematian yang merah itu akan berubah dari apa? Min sundusin khudri, berarti dari apa?
sutra, sutra apa khudrin? Hijau. Maksudnya apa? Sudah berpindah kemana? Kemana? Surganya Allah. Merah kematian, hijau surga. Nah, ini maksudnya. Kalau ada tibak yang seperti ini, ya, ada memasukkan unsur apa? Warna, itu namanya tibak apa tadi? Tadbij. Cukup. Inilah untuk badik maknawi yang pertama, yaitu badik tibak, yang juga disebut badik apa? Tabad, juga disebut badik apa? Mutabaqah, dan badik tatawabuk. Cukup dulu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.